Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza Al-Ghazali dari kelas 5E dengan NIM 2101040092, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah metode penelitian pendidikan biologi, yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik dari macam-macam jenis penelitian. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan metode penelitian kuasi eksperimen. Yang dimaksud dari penelitian eksperimen ini adalah suatu penelitian yang mencoba mencari hubungan antara variabel bebas dan yang terkait, yang dimana variabel bebas sengaja dikendalikan dan dimanipulasi. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh yang timbul akibat adanya perlakuan tertentu. Adapun kuasi eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap orang lain dalam kondisi yang terkendali. Dalam metode kuasi eksperimen ini sendiri, pemilihan subjeknya dilakukan secara tidak random. Oke, lanjut pada materi penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto ini merupakan penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan yang sudah terjadi. Oke, lanjut materi selanjutnya, materi penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini memiliki metode dan langkah untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan serta menyempurnakan produk yang telah ada untuk menguji keefektifan produk tersebut sehingga produknya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, materi selanjutnya tentang naratif inquiry. Penelitian naratif yaitu laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Adapun karakteristik dari naratif inquiry yaitu pengalaman individu, kronologi pengalaman, pengumpulan cerita, restoring, coding tema, konteks atau latar, dan yang terakhir ada kolaborasi. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian yang menggunakan naratif inquiry: autobiografi, biografi, life history, personal account, dan etnografi. Rencana pada penelitian naratif inquiry: 1. Identifikasi tujuan penelitian. 2. Pemilihan partisipan. 3. Pengumpulan data. 4. Transkripsi dan dokumentasi. 5. Analisis naratif. 6. Penyusunan laporan. 7. Refleksi dan interpretasi. 8. Validasi dan keandalan. 9. Kesimpulan dan implikasi. 10. Etika penelitian. Kelebihan dan kekurangan penelitian naratif inquiry. Kelebihannya mampu memahami identitas dan pandangan seorang, mampu diaplikasikan dalam beragam ilmu pengetahuan. Kelemahan: penelitian harus memiliki pemahaman yang lebih baik, dibutuhkan pemahaman yang tajam untuk mengidentifikasi sumber materi. Selanjutnya, materi penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penjabaran yang mengatakan suatu fenomena dengan metode mendeskripsikan informasi dan kenyataan melalui kata-kata secara merata dari sebuah objek yang akan diteliti. Karakteristik dan penelitian ini yaitu dari cara pandang penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup dari penelitian studi kasus, kasusnya yang dalam, pemahaman konteks, data kualitatif, pendekatan indukatif, analisis mendalam, generalisasi terbatas, pendekatan holistik, deskripsi mendalam, keberagaman metode. Kemudian
pada jenis-jenis penelitian studi kasus kesejarahan organisasi, studi kasus observasi, studi kasus sejarah hidup, studi kasus kemasyarakatan, studi kasus analisis situasi, model rancangan studi kasus, identifikasi tujuan penelitian, pemilihan kasus, pengumpulan data, identifikasi partisipan, pengolahan data, temuan utama, penyajian temuan, interpretisasi, kesimpulan, penulis laporan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan penelitian studi ini dapat pada kelebihan studi kasus mampu mengungkap hal-hal yang spesifik, unik, dan mendetail yang tidak dapat dilingkup oleh studi yang lain dan mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural. Dan kelemahannya di sini, studi kasus seringkali dipandang kurang ilmiah karena pengukurannya bersifat subjektif atau tidak dikuantifisir. Perbedaan penelitian studi kasus dengan penelitian yang lain, pendekatan metodologi, tujuan penelitiannya, pengambilan sampel, analisis data, generalisasi. Oke, lanjut materi selanjutnya tentang meta-analisis dan systematic review. Meta-analisis adalah suatu teknik yang digunakan untuk merangkum temuan dua penelitian atau lebih yang tujuannya untuk menggabungkan, meninjau, dan meringkas penelitian sebelumnya. Kelebihan dan penelitian meta-analisis ini yakni meta-analisis memungkinkan mengombinasikan berbagai macam hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun kelemahan penelitian ini, meta-analisis seringkali membuat hasil yang dipublikasikannya hanya yang signifikan saja, sedangkan yang tidak signifikan tidak dipublikasikan. Systematic review adalah suatu sumber penelitian terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi. Terima kasih. Mungkin sampai sini penjelasan saya tentang tugas metode penelitian pendidikan biologi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.